Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi fataha abwabal jannah wa ghuliqat abwabun nar, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pada segenap jamaah salat tahajud, i'tikaf dan doa, kita tadi sudah mendengarkan bermuhasabah artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi kita sholat tahajud, dan sekarang kita membahas sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Saya tadi dari Bogor, saya langsung ke sini, acara juga di Bogor, dan saya ke sini. Alhamdulillah. Yang perlu kita ketahui, kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, kita merasa diri kita pengen banget ibadah benar-benar, kita pengen banget ibadah sungguh-sungguh. Hari ini kita buktikan sama Allah, kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kekhilafan, kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hari ini kita sebagai hamba Allah berusaha bagaimana caranya agar kita semuanya malam ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena Nabi perintahkan taharrau. Ada yang mengatakan juga iltamisu. Apa kata Nabi? Cari malam Lailatul Qadar. Cari. Iltamisu Lailatul Qadar fil witri minal asri. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil minal asri, yaitu di 10 hari terakhir. Ini ikhtiar kita. Ikhtiar kita karena Nabi suruh 10 hari yang terakhir cari. Sahabat penasaran, ya Rasul, 10 hari yang terakhir ini panjang, tolong kasih tahu kami yang tepatnya, biar kami juga sungguh-sungguh 10 hari ini. Tapi tolong kasih istilahnya bocorannya. Bocorannya apa? Kata Nabi, di malam-malam ganjil. Subhanallah. Karena melihat antusias sahabat ini lagi semangat-semangatnya, Pak. Kalau Nabi gak jawab, karena Nabi kata, sahabat bertanya kapan malam Lailatul Qadar, Nabi katakan 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir
kapan itu malamnya? Karena melihat antusias sahabat semuanya semangat beribadah, maka malaikat Jibril waktu itu datang mengatakan di malam-malam janji. Malam 21 sudah lewat kemarin. Nah, tinggal malam ini malam 20, malam 23. Dan waktunya bertepatan lagi. Malamnya malam ganjil, terus malamnya malam Jumat. Nah, biasanya kalau malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat, itu bisa 90% terjadi. Terus malam 25, malam 27, malam 29. Walhasil kita sebagai hamba Allah, ya udah 10 hari yang terakhir ya ibadahnya. Saya lihat schedule-nya masjid ini, masya Allah, luar biasa padat. Ya, 10 hari yang terakhirnya padat. Kalau bapak ibu istiqomah kan ada 10, bisa ajak anaknya, bisa ajak tetangganya, kawan-kawannya. Oh, pahalanya besar sekali. Ya, ajak 10 hari yang terakhir. Ini ikhtiar kita, karena 10 hari yang terakhir ini itu masuk ke dalam kategori hadis innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal ibadah kita ini ditentukan pada akhirnya. Ya, saya yakin sudah ada yang pernah umroh di bulan suci Ramadan. Ini 10 hari yang terakhir itu melebihi haji. Orang yang hadir itu melebihi haji. Kalau haji berpencar-pencar, entah ada yang di Mina, ada yang di Musdalifah, ada yang di Arafah. Kalau Arafah satu, ntar berpencar tuh. Setelah dari Arafah ke Musdalifah, ya, terus lempar jumroh, itu berjalan. Tapi sekarang ini satu lokasi di Ka'bah, semuanya di Ka'bah, ada yang di Madinah. Itu luar biasa. Nah, maka memberikan motivasi kembali dengan hadis Nabi, orang yang umroh di bulan suci Ramadan takdirul haji, maka umrohnya itu sama dengan haji pahalanya, karena dia dalam keadaan berpuasa. Kembali lagi kepada malam Lailatul Qadar. Sahabat bertanya, ya Rasul, tanda-tandanya apa? Karena sahabat ini ibadahnya lagi semangat luar biasa. Nabi gak mau putus asa gitu. Diberikan semua tadi. Pokok malam itu malam yang penuh dengan ketenangan, tenang, gak ada dingin, ya, gak ada panas. Pokok orang yang beriman tuh merasakan, enak banget nih malam ini, kok beda dari yang lain. Karena di dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di situ malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Khairum min alfi syahr. Nah, di sini khairum min. Khairum min ini kalau malam itu kita beribadah. Di sekarang ini kita tidak tahu apakah malam ini bisa saja terjadi Lailatul Qadar. Hitungan kita 22, nggak tahu hitungan Allah. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23. Kalau malam ini kita pas malam Lailatul Qadar, maka amal ibadah tahajud kita tadi itu ibadah kita itu terhitung khairum min alfi syahr. Khairum min artinya itu lebih dari 1000 bulan. Bukan sebanding dengan 1000, tidak, tapi melebihi dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan ibadahnya. Hitungan tahunnya itu 83 tahun 4 bulan. Siapa yang bisa
beribadah. Umur kita nggak mungkin, paling 70 sampai 60, 60 sampai 70 itu umur umat aku, kata Nabi. Maka Nabi waktu itu nangis, Pak, Bu. Nabi nangis, Nabi meneteskan air mata, ya Allah. Gak mungkin umat saya bisa masuk surga, kalah dengan yang lain. Nabi Adam umurnya 2000, Pak. Kita mau ngalahin Nabi Adam, gak bakal bisa. Kita 60, 70. Nabi Nuh 900 tahun. Nabi Ibrahim 250 tahun. Kita mau ngalahin nabi-nabi sebelumnya, gak bisa. Nah, disinilah ketika Nabi dalam keadaan sedih, menangis untuk umatnya, ya Allah, gak mungkin umat saya bisa masuk surga semuanya. Bagaimana bisa masuk surga? Umurnya pendek, Nabi yang lain panjang-panjang. Turunlah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Habis itu Nabi angkat tangan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, kalau malam ini ibadah kita 83 tahun 4 bulan, terus tahun depan kita dapat lagi Lailatul Qadar, terus tahun depan dapat lagi, taruhlah 10 tahun, tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, maka ibadah kita 1000 tahun. Artinya kita bisa ngalahkan Nabi Adam, kita bisa ngalahkan Nabi Nuh, kita bisa ngalahkan nabi-nabi yang lainnya. Ini keistimewaan yang gak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Kita ini umat pilihan. Maka tadi saya ikut sholat tahajud, itu hati, ya Allah, dosa banyak, kesalahan banyak, ilmu masih sedikit. Itu kita dengan sujud, Pak, itu tanda kita mengakui diri kita itu lemah. Di situ Allah akan mengangkat derajat kita. Di situ Allah akan meninggikan derajat kita. Maaf, walaupun dari segi ilmu agama mungkin pemahamannya tidak begitu mendalam, tapi kita memang pengen benar-benar dekat kepada Allah. Nah, dengan keinginan kita pengen dekat kepada Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita, insya Allah. Nah, tanda-tandanya malam itu penuh tenang, karena seluruh malaikat turun. Tidak boleh ada yang di kerajaan malaikat, semuanya turun. Allah perintahkan wajib turun. Gak pernah Allah perintahkan dalam 360 hari, 365 hari dalam 1 tahun, yaitu hitungan Masehi. Itu seluruh malaikat bisa turun di malam itu. Dan itu turunnya terbatas dari waktu maghrib sampai waktu imsak azan subuh. Itu udah selesai. Itu turun semuanya memenuhi bumi yang ada. Karena kita pandangan kita terbatas, gak bisa melihat. Itu semuanya turun, dipimpin oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Ya. Apakah saya orang biasa? Pemahaman agama saya enggak dalam. Terus, dosa saya dulu banyak, bisa kan saya dapat Lailatul Qadar? Bisa. Intinya 10 hari yang terakhir ibadah yang banyak. Ini ikhtiar kita. Bisa. Karena Allah turunkan seluruh malaikat untuk mengaminkan. Siapa yang berdoa, cepat-cepat aminkan. Siapa yang minta ampun, laporkan kepada aku, malam itu aku ampuni semua dosa yang kecil dan yang besar. Kalau dia punya hajat, dia minta, aku akan penuhi hajatnya.
tandanya itu pagi harinya matahari itu bersinar, dia tidak mengeluarkan cahaya yang menyengat, tapi tertutup dengan awan. Ada lagi kiai-kiai dulu, guru-guru mu'alim dulu itu mengatakan kalau orang yang dapat malam Lailatul Qadar, dia kalau lagi jalan itu pohonan itu nunduk, Pak. Pohon-pohon itu semuanya nunduk. Dan itu saya pernah buktikan, ada salah satu kiai di Banten. Itu pernah beliau keluar dari iktikaf dari masjid, itu semua pohon nunduk, Pak. Itu terbukti. Subhanallah. Tapi itu tidak ada dalil. Itu pengalaman orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bisa dapat bib saya orang bandel bib bisa, tapi karena malam itu Allah gak memandang Anda, mau Anda orang itu pintar, mau orang itu ahli agama, mau orang itu ahli maksiat, Allah gak pandang malam itu. Yang dipandang oleh Allah ketika malam itu Anda sedang beribadah. Ini ikhtiar kita nih. Masih ada 7 hari lagi ke sana. Isi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah, minta hajat kepada Allah. Saya juga berikhtiar, ya. Saya punya guru Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu ulama Mekah. Itu beliau menghimbau kepada kita, beliau sudah meninggal. Itu beliau bilang, kalau kamu mau dapat malam Lailatul Qadar, jangan tinggalkan sholat tarawih, walaupun 2 rakaat. Jangan tinggalkan. Mau yang 8 rakaat, mau yang 20, silakan. Tapi jangan tinggalkan tarawih. Karena tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di tarawihnya. Jangan tinggalkan itu. Sesibuk apapun Anda, secapek apapun Anda, ya udah, nggak bisa 8, nggak bisa 20, ya udah 8, nggak bisa 8, 2 rakaat. Jangan tinggalkan tarawih. Ambil nasib kita, keuntungan kita malam itu, kita bisa beribadah kepada Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini ikhtiar kita, Pak. Ya, terus orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ini mereka dikasih oleh Allah kebesaran rahmat, dia bisa memandang anak-anaknya walaupun sudah meninggal dunia. Itu ada hadisnya, Pak. Jadi setiap malam Jumat itu orang yang sudah meninggal dunia itu diizinkan oleh Allah. Dia diri di depan pintu rumahnya. Dia lihat tuh anaknya. Ya Allah pada ibadah. Ya Allah cucu saya pada berdoa. Itu dikasih lihat, Pak. Tadi aku pulang tuh, arwahnya itu, ya. Aku pulang ke kuburannya, tadi cerita deh. Gimana udah didoakan sama keluarga? Udah, saya berdoakan. Nah, itu diri itu dari habis sholat maghrib itu sampai maghrib lagi malam Sabtunya. Diri, ya Allah belum ada yang doain saya, anak-anak saya pada kemana? Gak ada yang doain satu sama lain. Dia pulang tadi tanya sama teman-temannya di alam kubur, gimana? Udah hari ini gak ada yang doain saya. Nah maka itu, yuk anak-anak kita didik ilmu agama agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga pengen anak kita hidupnya bahagia, anaknya senang. Tapi yang membahagiakan kita, Pak, nanti setelah kita meninggal dunia, itu anak-anak kita. Itu waladun soleh alladzi yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan
dan dua orang tuanya. Itu yang akan membahagiakan kita nanti di alam kubur. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah Allah angkat derajat kita. Ya Allah, malam hari ini kami semuanya menundukkan kepala kami, sujud di masjid ini, kami itikaf, kami ikhtiar ya Allah, dengan doa, dengan itikaf, dengan tahajud, dipimpin dengan ustaz-ustaz kami, dan semuanya hadir pada malam kesempatan hari ini tidak lain dan tidak bukan ya Allah. Kami ingin menunjukkan kepada Engkau bahwasanya kami adalah makhluk yang benar-benar taat kepada Engkau ya Allah. Dan kami minta dengan surat Al-Fatihah ini juga ya Allah, masih ada sisa 37 hari lagi ke depan. Kami minta ya Allah, jangan sampai pas turunnya malam Lailatul Qadar kami dalam keadaan lalai. Ya Allah, jadikan kami dalam keadaan beribadah, dalam keadaan beristighfar, dalam keadaan melakukan sesuatu kebaikan. Anak kami, istri kami, suami kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, keluarga besar kami ya Allah. Mudah-mudahan pas malam Lailatul Qadar kami dalam keadaan beribadah. Dan kami minta ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami ya Allah, sukseskan kehidupannya ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Yang belum dapat jodoh, anak-anak kita diberikan jodoh oleh Allah. Yang sudah menikah Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Berikan kami pemahaman ilmu agama ya Allah. Karena untuk mendekatkan Engkau, dekat kepada Engkau ya Allah, harus dengan ilmu. Berikan pemahaman ilmu kepada kami ya Allah, ilmu yang mendekatkan diri kepada Engkau. Dan jadikan ya Allah agar langkah kaki kami selalu menuju ke masjid untuk sujud dan mengikuti perintah-Mu, yaitu sholat 5 waktu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, Habib kasih kunci biar bisa dapat malam Lailatul Qadar. Nabi mengizinkan kita, ya, memberikan isyarat sama kita, kalau kamu mau dapat malam Lailatul Qadar malam itu, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh, fa'fu anna juga boleh. Dua-duanya enggak apa-apa. Banyakin Pak. Pokoknya jangan kurang dari 10. Kalau bisa lebih dari 10. Lebih banyak dari itu, alhamdulillah. Itu bisa dikategorikan 99% dia dapat malam Lailatul Qadar. Dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca fa'fu anni atau fa'fu anna yang betul. Artinya di situ gak ada yang betul, gak ada yang ini, dua-duanya semuanya bagus. Fa'fu anna untuk kita semuanya, fa'fu anni untuk pribadi kita. Apa artinya Allahumma innaka afuwun? Wahai Tuhan, wahai Allah yang Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Kau menyukai orang yang minta ampun. Fa'fu anni, ampuni dosa kami. Baca itu Pak. Pokoknya mulai hari ini 10 aja, jangan kurang dari 10. Kalau bisa lebih dari 10. Nah itu bisa hampir 99% dia dapat malam Lailatul Qadar. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari